Niatnya apa? Niatnya supaya anak kampus bisa belajar ke kampung, anak kampung bisa belajar ke kampus gitu. Wow. Niatnya itu sebenarnya. Niatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salam Kenal Podcast, di mana kita bisa menggali cerita, ilmu, inspirasi dari orang-orang sekitar kita. Nah, hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya karena kedatangan guru saya. Saya udah kenal beliau udah hampir 10 tahun lebih gitu ya. Dan beliau juga sudah banyak banget membangun komunitas, terjun ke bencana tepatnya. Terus juga banyak juga masyarakat yang benar-benar dibantu dengan strukturnya di masyarakat tersebut oleh beliau gitu ya. Kita selalu teman-teman relawan pasti gak mungkin gak tahu dengan beliau gitu ya, karena beliau tuh sangat banget ahli dalam bidangnya gitu ya. Dan beliau juga berawal dari seorang remaja masjid sampai ke dunia sosial yang udah nasional gitu ya. Banyak banget yang ilmu yang beliau dapat gitu ya. Makanya beliau tuh enggak pernah bosan untuk membagikan ilmu beliau kepada kami yang teman-teman masih muda gitu ya. Beliau kita panggil itu sahabat-sahabatnya atau adik-adiknya gitu ya, anak-anaknya itu manggil Kang Ut. Kang Ut. Nah, kita panggil langsung Kang Ut atau Kang Luffy Kurnia. Halo, assalamualaikum Kang Ut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Ut gimana kabar? Alhamdulillah baik ya, sehat, Kang ya. Bah. Alhamdulillah. Saya agak deg-degan sebenarnya, nervous ya Kang, karena ini salah satu pencapaian saya gitu ya, bisa ngobrol sama Akang gitu ya. Emang agak sulit gitu ya sebenarnya. Sebenarnya sulit batin sebenarnya. Bukan sulit apa gitu kan. Karena Kang Ut itu ya, yang saya tahu nih ya, Kang Ut itu orangnya paling perfeksionis sekali. Itu teman-teman yang pernah berkomunitas dengan Kang Ut tuh sangat perfeksionis sekali. Hal kecil itu yang salah itu harus dihilangkan, harus perfeksionis. Nah, itu salah satunya gitu ya. Nah, ini Kang, banyak nih Kang Ut nih ya. Ini saya podcast ini pengennya beda sama podcast lain. Banyakan podcastnya itu ngebahas tentang ilmu atau yang Kang Ut bisa gitu ya. Tapi sekarang nih, karena Kang Ut itu ya, teman-teman harus tahu, sahabat baik harus tahu, Kang Ut misalkan beliau itu membagikan ilmu, presentasi ataupun apapun itu tentang ilmunya, nggak pernah ngebahas tentang hal pribadi, bener Kang? Ya. Nggak pernah Kang Ut. Jarang. Kang Ut tuh nggak pernah kayak saya tuh dulu dari hal kecil, dari sini, tiba-tiba nggak kayak bukan Kang Ut banget gitu ya. Nggak pernah. Jadi di sini kayak saya pengen bahas tentang detail tentang Kang Ut gitu ya, sampai Kang Ut bisa ngebangun komunitas gitu ya, bisa ngebikin komunitas, bisa membangunkan masyarakat, bukan komunitas pemuda lagi, itu benar-benar masyarakat dari anak kecil sampai orang dewasa gitu Kang ya. Nih Kang nih aku tuh pengen tahu banget, Kang Ut itu bener Kang Ut awalnya itu dari DKM masjid. Remaja masjid. Remaja masjid tepatnya, bukan DKM ya. DKM orang tua. Iya, remaja masjid. Iya Kang, bener kan? Iya, seingat saya tahun 96 apa 97 gitu, saya lupa. Memang waktu itu saya diminta untuk mengelola gitu. Mengelola remaja-remaja yang ada remaja masjid gitu. Yang ada di masjid yang kebetulan memang enggak jauh dari lokasi saya tinggal di Tegal Gundil. Oh, di situ ya. Nah, itu kan ada Masjid Ar-Rahman. Saya ngelola di situ remaja-remaja mesinnya gitu. Berarti tahun 9? Kalau enggak 96 97 saya agak lupa. 96 97. Seingat saya kalau enggak 96 atau 97 saya mulai aktif di remaja masjid Ar-Rahman itu. Nah nih, dari remaja masjid sampai Akang memberanikan diri bikin komunitas pertama Akang itu apa? Ya. Komunitas ya bilang. Komunitas Kalam. Jadi sebetulnya komunitas Kalam itu salah satu cikal bakalnya dari remaja masjid Ar-Rahman. Cikal bakal dari remaja masjid Ar-Rahman. Jadi Kalam dulu? Enggak, remaja masjid dulu. Ar-Rahman dulu baru. Ya, jadi perjalanan selama di remaja masjid sebetulnya
kami di Remaja Masjid itu sempat bikin koran kampung. Mana ada ya remaja masjid bikin koran ya? Bikin koran waktu itu dibantu sama Bang Mabrur ya, namanya Bang Ahmad Mabruri, dibantu sama beliau. Kita bikin koran, tapi kita sepakati koran kampung ini hanya kita terbitkan selama 3 bulan. 3 bulan sekali? Enggak, selama 3 bulan. Jadi 1 minggu 1 kali selama 3 bulan. Berarti 4 kali 3 12. Hanya 12 episode lah gitu. Berarti bukan 3 bulan sekali, tapi emang bukan. jangka waktunya seminggu sekali, tapi jalan jangka waktu 3 bulan. Itu uji coba sebetulnya. Itu remaja masjid udah bikin gitu, Kang. Umur berapa waktu itu, Kang? Saya masih lulus kuliah tahun 2000-an ya. Saya lulus kuliah itu. Persis kuliah. Sebetulnya masih kuliah tapi tingkat akhir lah. Akhirnya tuh dari remaja umur masjid. Umur 20-an mungkin 20-an ya. 20-an. Gitu, dari koran. Nah, dari koran itu kemudian di salah satu edisi ada warga Tegal Gundil yang protes. Wah, koran BT ini nggak bermutu beritanya, diremehin gitu. Terus baca, terus salah satu kru kami waktu itu lihat namanya siapa, ada namanya Ahmad Baihaqi, Jalan Wuwung 2, ya didatangi lah. Beliau itu termasuk orang yang mengkritik sebelumnya? Iya, mengkritik, terus datang ngobrol, ya disitulah kemudian perjalanan saya dan teman-teman dimulai hingga sampai mendirikan komunitas Kalam. Jeng. Gitu. Ini dia berawal dari remaja masjid yang bikin koran, ketemu sama orang ya yang kritik ya, Kang ya. Mengkritik dia langsung ya. Bukannya emosi malah samperin ya, Kang. Iya, disamperin waktu itu kita datang, kita ngobrol, diskusi. Akhirnya ketemu sama sosok yang mengubah Akang. Itu masuk orang yang mengubah. Ya, salah satu yang kemudian orang tersebut yang menjadi salah satu guru hidup saya gitu. Wah, ini boleh nih, Kang. Iya. Boleh spill, Kang, siapa, Kang? Sampai Akang bisa bikin maksudnya menggerakkan Kalam ya. Iya. Kalam sampai dan komunitas lain. Iya. Ya itu tadi namanya almarhum Ahmad Baihaqi. Saya kemudian menyebutnya dengan Pak Bay, gitu ya. Pak Baihaqi. Jadi beliau mengkritik, setelah mengkritik kita ketemu diskusi. Nah kemudian di akhir 2001, saya lupa bulannya ya, tapi kalau saya nggak salah antara September atau Oktober lah, kita datang ketemu diskusi. Kemudian dia bikin sesuatu yang jauh lebih membekas lagi gitu. Kita diajak diskusi, tapi betul-betul diskusi yang menarik gitu. Sampai kemudian terbit lagi koran yang kampung tersebut. Jadi kan setelah 3 bulan udah habis ya. Dikritik, terus senyap, ketemuan lagi. Nah, setelah pertemuan berikutnya, koran kampung tersebut tampil dengan suasana yang berbeda. Karena dapat inspirasi dari Pak Bait tersebut. Nah, kemudian saya kemudian menyebutnya kita difasilitasi gitu. Yang untuk yang fase kedua gitu ya, chapter kedua korannya itu dibuat oleh Kalam atau? Oleh Kalam. Berarti udah terbentuk Kalam gabungan. Kok Kalam? Kombet. Kombet ya, dulu. Jadi dari remaja masjid tadi kan dikumpulkan. Kemudian bikinlah komunitas, nama komunitasnya itu Kombet. Komunitas pertama Kang Ud. Ya, namanya Kombet. Artinya apa tuh, Kang? Kombet itu kan dalam bahasa Inggris tulisannya combat. Combat itu menyerang lah, pasukan tempur gitu. Karena anak muda kan gaya suka nyerang tuh. Nyerang pokoknya Kombet. Tapi diplesetkan lagi Kombet itu jadi komunitas BT. Nah, BT itu nama koran kita. Berita Tegal Gundil. Tapi ada diplesetkan lagi, BT itu butuh tatih tayang gitu. Jadi ya terserah mau pakai yang mana lah gitu. Ingat ya, anak 2000 nggak mungkin tahu nih, Kang. Butuh tatih tayang itu emang nggak ada tuh. Butuh tatih tayang. Bahasa zaman dulu ya. Nah, dari situlah koran Kombet itu kemudian berkembang, kemudian banyak pemuda yang terlibat hingga akhirnya kita bisa mendirikan dari komunitas BT tadi menjadi komunitas peduli kampung halaman atau Kalam gitu. Nah nih, saya itu termasuk ya, Kang ya, termasuk salah satu komunitas. Saya itu termasuk dari komunitas, nanti Kang Ut bakal cerita juga gitu ya. Tapi
Kalam ini yang saya ini nih, karena Tegal Gundil itu dulunya itu bener-bener tempat yang mengerikan menurut saya kan. Bener nggak sih Kang? Dari Ya, sarang A, sarang B, sarang C gitu ya, sampai dibilang jalannya ini dulu sangnya jin buang anak atau apa. Itu gimana Kang cara ngajak anak mudanya gitu ya, sampai nama komunitas aja Kombet nyerang gitu ya. Ada yang kritik aja langsung samperin ya kan. Gimana nggak gemeter tuh orang kan? Gimana Kang? Ya pada umumnya sih wilayah Tegal Gundil memang kan ada dua model kawasan. Ada kawasan yang perumahan itu Perumnas Bantarjati. Oh, di Bantarjati. Kemudian ada wilayah perkampungannya. Okay. Nah, jadi memang ada dari dua model kawasan tadi gitu. Nah, secara umum sih mungkin juga hampir sama di tempat-tempat lain ya. Pada saat itu juga ada kenakalan remaja. Ya tawuran gitu ya mungkin narkoba dan lain sebagainya. Nah pada saat yang sama ketika kita bergerak untuk membuat komunitas Kalam ini, komunitas Kalam ini gabungan dari komunitas Kombetnya sendiri gitu ya waktu itu. Kemudian ada komunitas 8 kreatif warga di RW 2 itu blok 8. Kemudian ada komunitas Slankers. Saya lupa nama komunitasnya apa. Slankers. Gitu. Ada Slankers Tegal Gundil tuh. Itu wilayah RW RW 10, RW 9 gitu. Gabunglah 3 komunitas itu. Di Kampung Halaman. Kemudian kita menamakan diri menjadi komunitas Peduli Kampung Halaman. Jadi yang awalnya nama Kombet, soalnya nama Kombet waktu itu sudah mulai dikenal. Udah mulai dikenal kemana-mana ya waktu itu. Tapi tadi karena kita juga ingin semua ini menjadi wadah bersama, kita putuskan nama Kombet tidak digunakan lagi, jadilah pakai nama Komunitas Kalam. Sebenarnya itu kayak gitu. Dari situlah banyak orang-orang gitu ya yang keluar dari Kalam gitu ya, yang jadi seorang gitu di luar kan. Betul. Nah itu jadi kumpulan anak-anak muda di Tegal Gundil yang dia memang ingin mengembangkan kapasitasnya. Meskipun diawali mungkin ingin tempat nongkrong. Tempat nongkrong dulu. Tempat nongkrong. Jadi kita bikin tempat nongkrong. Di tempat nongkrong itu ada taman baca. Kalau tempat nongkrong udah jelas ya ada main musik. Jadi seminggu 1 kali itu kita main musik di jalan. Itu rutin tuh setiap malam minggu anak-anak muda. Terus ada yang jualan kopi ya, kafe kecil-kecilan. Ada yang jualan makanan gitu, kayak gitu. Akhirnya ngumpul lah banyak anak-anak muda di situ. Nah dari Kalam gitu. Ini nih salah satu Kondev BT ya, butuh tati tayang. Ya. Anda butuh tati tayang. Ini terus akhirnya bikin Kampung Halaman, komunitas Kampung Halaman. Betul. Ini Kang yang buat Kalam itu apa ya? Aku selalu mikir Kalam tuh dari dinaungi langsung sama Pak Bayi berarti. Kalam. Enggak, beliau itu fasilitator. Oh, fasilitatornya. Jadi tidak ada dalam struktur kepengurusan. Gitu. Enggak ada struktur kepengurusan, fasilitator. Hanya mantau, enggak juga. Mantau juga. Fasilitator pendamping lah sederhananya, pendamping. Beliau itu pendamping aja. Ya kalau kita lagi misalnya di internal Kombet ada lagi ribut-ribut, kita datang curhat. Gimana caranya menyelesaikan konflik. Kayak gitu. Nih, ini salah satu nih, salah satu pengen tanyain sih Kang, apa sih pas Kampung Halaman gitu ya, pasti ada banget prestasi dari Kampung Halaman tersebut, komunitas Kampung Halaman yang bener Kang Ut nih, ini Kampung Halaman banget nih, atau kegiatan di mana gue berhasil nih bikin Kampung Halaman itu di tempat lain gitu kan, sampai kan setahu saya komunitas pertama ini bisa bikin komunitas lain kan, bener nggak Kang? Dari Kampung Halaman tersebut ini bikin. Jadi pada saat kita membuat Kalam, komunitas Kalam, pada saat itu memang agak jarang komunitas-komunitas yang ada. Meskipun ada, rata-rata komunitas yang muncul pada saat itu komunitas yang basisnya hobi. Misalnya komunitas yang mungkin motor ya, komunitas olahraga atau komunitas hewan mulai ada, tapi agak jarang. Nah, apalagi komunitas yang punya basis wilayah. Nah, Kalam itu basisnya wilayah. Wilayahnya apa? Wilayahnya Tegal Gundil. Aktivitasnya apa? Banyak.
aktivitas berkaitan dengan pendidikan, kita punya taman baca, perpustakaan. Di sana nah, ada. kita punya sanggar anak-anak, sanggar juga. barudak. Kemudian kita punya unit media audio visual, fotografi kita punya, film, videografi kita punya, kemudian komunitas UMKM lah ya, makanan dan lain-lain kita juga punya. Tadi koran, media jurnalistik kita punya. Jadi yang berkaitan dengan kreativitas anak muda itu pada saat itu Kalam punya semua, istilahnya begitu. Tumpak di situ Kang ya. Numpuk di situ. Oke. Jadi kumpulnya anak muda pada saat itu di Kalam yang tadinya katakanlah mereka tidak punya arah, kemudian coba diarahkan sesuai dengan minat. Kalau bahasanya sekolah alam sekarang itu minat bakat. Dia pengennya misal dia pengennya bidangnya desain grafis, ya dia belajar tentang desain grafis. Dia pengennya jadi pembuat film, ya dia belajar bagaimana caranya editing. Gitu. Jadi semuanya dilatih begitu. Wow. Pada saat itu ya kan itu waktu itu jarang. Tahun 2000-an ya Kang? Nggak ada kan Kombes sendiri diresmikannya tahun 2002. Tapi kalau Kalam itu peralihan dari 2004 ke 2005. Nah, karena tahun baru ke 2005 saya masih ingat bikin festival bareng gitu, pesta warga, kita mendatengin banyak teman-teman komunitas dari mana-mana. Nah itu titik baliknya kemudian Kalam bisa disebut menjadi center untuk komunitas anak muda, bukan hanya di Bogor. Jadi di beberapa tempat wilayah di Indonesia yang rekan-rekanan kita banyak sekali yang datang belajar ke Bogor. Berarti Kalam sendiri salah satu komunitas yang udah nasional juga bisa dibilang. Oh iya. Udah nasional. Pada saat itu udah nasional. Sampai itu Kang saya pernah dengar sampai sempat dapat dana dari lembaga internasional ya? Enggak. Pernah, jadi gini, Kalam itu dari pertama memang kita menolak dana dari luar. Menolak. Nggak mau dana. Karena waktu itu kan katakanlah idealismenya masih tinggi gitu ya. Kita nggak mau diintervensi. Nggak pernah dapat dana. Nggak pernah dapat. Misal bikin proposal apa gitu, enggak. Yang dilakukan adalah pada saat itu komunitas Kalam ya menjadi konsultan atau menjadi event organizer-nya. Jadi ada lembaga internasional punya komunitas anak-anak, mereka ingin belajar ke Kalam. Nah kemudian Kalam bikinkan selama 1 bulan itu konsep acaranya, kegiatannya. Nah dari konsep acara itu kemudian ada anggaran. Nah si lembaga tersebut memberikan anggarannya ke Kalam untuk dikelola. Tapi mereka menghadirkan banyak komunitas. Kalau saya nggak salah dari 5 wilayah di Indonesia, Aceh, Papua, NTT, sama Jawa sebagian. Kalau saya nggak salah itu. Dan termasuk Kalam dapat di situ. Iya, jadi Kalam itu sebagai konsultannya ya. Konsultan komunitas itu. Wow. Gitu. Komunitas dari 5 ya? Dari 5 wilayah se-Indonesia. Tapi 5 wilayah ini semuanya dampingan dari salah satu lembaga internasional pada saat itu. Wow, gitu. Akhirnya minta bantuan dari Kalam sendiri. Ya, minta bantuan ke Kalam untuk dilatih. Untuk konsultasi untuk buat. Betul. Wow. Karena gini, Mbak, dulu itu ya. Komunitas Kalam itu dibangun oleh kita semua, difasilitasi oleh almarhum Pak Bayhaqi. Itu nggak pakai uang. Nggak pakai uang. Kebanyakan nih Kang ya, zaman sekarang nih mau gerak tuh pasti harus ada uang. Betul. Dulu itu enggak, kita ngumpul boro-boro ada duit. Wah. Sampai sekarang juga almarhum Pak Bayhaqi ngasih uang ini nggak pernah ke kita. Nggak pernah beliau itu. Nggak pernah ngeluarin uang Pak Bayhaqi. Iya, nggak pernah misalnya, ayo ngumpul-ngumpul. Terus habis beres rapat nih kamu uang buat uang duduk, nggak pernah. Wow. Nah itu yang kemudian banyak orang kaget. Kok bisa sih ada Kalam, ada komunitas mau bergerak, tapi tanpa pakai uang. Nah, salah satu yang saya bilang tadi lembaga internasional tadi kaget karena mereka biasanya mendampingi masyarakat, mendampingi komunitas itu ada budgeting.
ada uang. Yang tadi misalnya ngumpul warga. Ada seenggaknya makan lah ya. Ada makan. Enggak boro-boro dulu mah makan bawa duit sendiri, bawa makan sendiri, apa sendiri. Nah itulah salah satu yang kemudian menginspirasi. Menginspirasi akhirnya lembaga internasional itu menjadikan Kalam sebagai contoh. Betul. Wow. Sebenarnya. Inilah akhirnya Kang Ut bisa bergerilya gitu ya. Ketika selesai di Kalam, akhirnya Kang Ut tuh lulusan IPB ya? Sekolah formalnya IPB. Entar, SMA di Bogor, STM saya. Anak STM. Kuliah di Bogor juga? Di Bogor, IPB. Anak Bogor banget nih ya Kang Ut. Belum Bogor banget nih SMA. SD ya, dari SD? Dari SD saya SD Gunung Gede. SMP 10 Bogor. SMA Negeri 10 Bogor. Terus SMA STM Negeri Tridharma. Baru kuliahnya di IPB. Bogor banget nih. Sampai nih Kang, ini sampai nih saya pengen tahu Akang nih, Kang udah membahas tentang Kalam. Salah satu komunitas yang benar-benar Kang Ut bangkit di situ gitu ya. Bisa dibilang bangkit di situ Kang ya? Iya. Bangkit di situ gitu Kang. Sampai Kang Ut alhamdulillah udah melepas Kalam nih, karena Kang Ut mau nggak mau harus banget nih punya penerus yang nerusin Kalam. Nah setelah lulus bisa dibilang lulus gak sih Kang? Iya. Lulus bisa lulus dari Kalam ya? Lulus gitu ya, melepas Kalam. Kang Ut tuh langsung kemana tuh Kang? Nah gini, konsepnya pada saat itu sebetulnya skemanya di Kalam, orang-orang yang dianggap katakanlah sudah lulus di Kalam, itu kemudian ada tahap selanjutnya, ada namanya perkumpulan salam. Nah, tapi bukan sekolah alam. Namanya perkumpulan salam. Singkatannya susur alam lewat alur masyarakat. Bukan sekolah alam. Bukan sekolah alam. Susur alam lewat alur masyarakat. Nah, perkumpulan salam ini sebetulnya kumpulan teman-teman yang aktif ya, para pegiat masyarakat yang aktif di masyarakat, berkumpul di situ, bersatu dengan teman-teman di akademi. Jadi salah satu niat perkumpulan salam pada saat itu, kalau perkumpulan salam memang kan dibentuk oleh almarhum Pak Haki. Itu dibentuk untuk mempertemukan antara pegiat masyarakat dengan akademisi, khususnya akademisi yang juga ngurusin masyarakat. Bentar, berarti Pak Bahaki itu ngebentuk perkumpulan salam itu. Betul. Susur alam tersebut ya. Ya. Gitu. Jadi gini, istilahnya gini, kalau kita mau beraktivitas di masyarakat kan ada ilmunya. Ya, pasti. Nah, ilmu ini adanya di kampus. Jadi dia ngajak anak kampus kumpul di situ, dia ngajak anak kampung kumpul di situ. Niatnya apa? Niatnya supaya anak kampus bisa belajar ke kampung, anak kampung bisa belajar ke kampus gitu. Wow. Niatnya itu sebenarnya. Niatnya itu. Iya. Akhirnya ketemu lah. Nah, ya akhirnya di situ kemudian saya belajar banyak lagi tentang pendampingan masyarakat. Akhirnya menjadi salah satu ciri khas Kang Ut. Yang kemudian itu jadi salah satu bidang yang saya tekuni hingga sekarang. Gitu. Nanti nih kita akan bahas. Jadi saya belajarnya memang otodidak, tapi langsung ke orang-orang yang expert di bidangnya. Kalau sekolah alam kemudian sekarang menyebutnya dengan learning to maestro. Ya. Dan Kang Ut udah melaksanakan itu sebelumnya. Sudah melaksanakan, sudah melakukan itulah sama almarhum Pak Haki. Wow. Akhirnya tuh ketemu sama pendiri Sekolah Alam Bogor, sampai ketemu di situ kan ya? Enggak. Kalau ketemu Pak pendiri Sekolah Alam Bogor, Pak Husnan, Pak Agus, saya ketemunya udah lama. Udah lama. Saya ingat saya tahun 2001 atau tahun 2002 saya udah ketemu. Sebelum Kalam sendiri ya? Sebelum ada Kalam. Sebelum ada Kalam kan saya cerita Kombet. Nah, waktu masih Kombet itu ada forum di Bogor. Saya lupa nama forumnya apa. Forum pertemuan. Nah, forum pertemuan ini dari banyak isu. Nah, saya waktu itu mewakili komunitas Kombet, ketemu dengan Pak Husnan atau Pak Agus dari Yayasan Progres Insani. Wow. Saya ingat saya waktu itu bukan Sekolah Alam Bogor, tapi Yayasan PI. PI dulu. Ketemunya di forum diskusi. Akhirnya ketemu nih. Nanti bakal cerita lagi, mungkin ada podcast sama Pak Agus kali ya. Ya cerita lucunya gitu Kang ya. Nih Kang nih. Ini saya penasaran, pertama kali Akang terjun ke bencana ya?
Saya sih penasaran itu sih Kang, karena Ya. sampai Akang tuh setiap bencana pasti ikut nih mulai sekarang nih. Tapi Ya. ada nggak sih penggerak Akang kenapa bisa ikut ke bencana itu? Ya, yang pertama tadi ya, karena saya aktif lama di komunitas Kalam, jadi bertemu dengan masyarakat gitu ya, diskusi dengan masyarakat, itu menjadi tadi ya ciri khas gitu. Nah, itulah juga yang membawa saya kenal dengan banyak orang, kenal dengan banyak lembaga, sampai akhirnya di tahun 2005 itu saya ditawari dengan teman-teman di komunitas 1001 buku. Oh, sempat di 1001 buku juga Kang? Ya, saya waktu itu bidang kaderisasi di 1001 buku, kemudian berangkat ke Aceh dengan waktu itu ada Mbak Dwi, kemudian ada Bayu Gautama, founder SR. Terus Ayo. Itu sebelum udah kenal semua apa? Baru kenal di situ? Oh, baru kenal di situ. Sama Aryo itu yang Ayo sekarang salah satu pendongeng internasional. Sama Mbak Kiki waktu itu dari salah satu perusahaan. Berarti ketemunya pas bencana Aceh tersebut? Enggak. Saya ikut komunitas 1001 buku tahun 2002. Oh, 2002. Baik. Itu kan kejadian saya berangkat tuh tahun 2005. Oh ya. Jadi saya selain di Kalam itu, saya juga aktif di komunitas lain, tapi tetap bawa nama Kalam. Nah, aktifnya sebagai pemulung buku. Akhirnya Akang berangkatlah ke Aceh. Ke Aceh. Waktu itu dengan program pasca bencana, trauma healing dan lain sebagainya. Oh, situ banyak banget sampai ketemu jodoh ya Kang. Ya, alhamdulillahnya itu. Iya Kang. Ya, berapa lama Kang di Aceh waktu itu? Setahun? Enggak lah. Berapa ya? Waktu yang pertama itu sebulan ya. Saya lupa. Sebulan. Kalau nggak salah sebulan deh. Yang pertama ya. Oh, yang pertama sebulan. Ya. Akhirnya itu loh mulailah Akang terjun di dunia bencana. Ya, itu pertama kali saya terjun ke lokasi bencana yang sifatnya nasional ya. Kalau yang lokal-lokal sih dulu sering dengan Kalam ya. Karena kan tinggal jalan kan. Karena kalau yang ini saya ingin pertama itu 2005 ya. Kan kejadian 2004 ya. Yang 2004 Kang Ut kesana tahun 2005. Berarti dari komunitas yang 1000 buku tersebut gitu ya. Iya, betul. Diajak. Wah, berarti dari komunitas ini Akang akhirnya gimana nih Kang sampai ketemu bikin salah satu gerakan pelajar. Ini sih saya pengen tahu sih Kang, sampai Akang udah dari Aceh kan, akhirnya Malang Buana dulu. Apakah dulu abis dari 1000 buku Akang langsung kerja dulu sebelumnya? Enggak. Saya kerja itu setelah sebelum lulus kuliah. Saya tingkat 3, pertengahan semester tingkat 3 itu saya udah kerja. Tapi pakai ijazah SMA waktu itu. Flashback lagi berarti dari pas kuliah udah kerja ya Kang? Udah kerja, terus lulus kuliah. Saya sempat kerja kurang lebih 1,5 tahun. Tapi nyambi di Kalam. Kalam juga. Sampai akhirnya kemudian saya putuskan, ya udah saya berhenti kerja, saya fokus di Kalam. Tapi bener ya, berarti pas di Kalam tuh Kang Ut super sibuk kalau mikir udah kerja ikut komunitas untuk kembang Kalam ya, atas nama Kalam gitu ya. Tapi bener-bener Kang Ut mendedikasikan banget di Kalam gitu ya. Sampai Kang Ut kemana-mana bawa nama Kalam, bener ya? Iya, bawa nama Kalam. Bener Kang ya. Akhirnya sempat ke Aceh, sempat kerja di BAS juga ya Kang? Itu masih jauh lagi. Belakang ini masih jauh. Abis dari Aceh kemana lagi Kang? Iya, setelah dengan Aceh banyak ya. Saya agak lupa tuh. Yang besar-besar lah, misalnya Mentawai 2010 saya terjun. Situ Gintung. Bentar. Ke Mentawai Kang U sampai punya trauma terhadap laut. Ya, laut. Gara-gara ke Mentawai. Ya itu, ke Mentawai. Yang kapal kemudian hampir karam. Bukan kapal sih, sampan. Naik sampan ke Mentawai? Ya, enggak. Pas distribusi. Jadi waktu kapal berangkat pun sebetulnya info dari relawan itu juga mau karam karena diterjang ombak atau badai lah gitu ya.
Coba waktu itu saya kan posisi tidur, saya nggak ngerti apa. Begitu bangun saya udah selesai tapi di dalam kapal udah berantakan. Tapi Gitu. traumanya masih ada nggak? Iya masih. Kalau pesawat nih Kang Wot tuh teman sahabat baik tahu Kang Wot juga trauma naik pesawat Kang. Bener Kang? Trauma apa emang? Ya sebetulnya aja? sih pasca dari Mentawai itu ya, kemudian rasa takut Membekas ya? itu akhirnya juga jalar ke udara. Karena dulu saya rute keluar pulau pakai pesawat itu rutin. Oh, Rutin mungkin seminggu bisa sekali kali saya. wow. Ke Gitu. satu daerah kan? Iya ke daerah. Ke daerah. Paling Iya. jauh mana Kang? Paling jauh kalau Indonesia ya Papua. Pernah ke Papua juga? Ya Bovendigul pernah, Merauke pernah. Jadi Paling jauh udah sering membuang bola di pesawat, tiba-tiba di Mentawai itu bikin yang jadi bikin trauma lah ya. agak trauma. Agak trauma terkait. Iya, iya. Akhirnya dari Mentawai. Ini saya juga dari Mentawai Kang Wot akhirnya banyak banget aksi sosialnya Kang Wot dapat gitu ya dari seorang komunitas kalam dan lainnya gitu sahabat. Jadi nih saya juga pengen tahu nih Kang, ketika Kang akhirnya lama-lama seru berkutit di dunia sosial, akhirnya Kang masuk di Basnas sempat ya? Sempat Basnas Bogor. Akhirnya- Kalau Basnas Bogor kan 2000 berapa ya saya masuk? 2000 6. Enggak, 2008 apa 2009 ya? Eh, Cuma 2 tahun apa 3 tahun gitu. Nah akhirnya di Bas ini akan membuat salah satu pergerakan yang bikin gempar Bogor. Ya, Bisa dibilang Gebu Cinta. bener kan? Iya, Komunitas Gebu Gerakan Cinta. Pelajar, betul. Iya, salah satunya nih saya spill sedikit gerakan Gebu Cinta ini adalah gerakan sesama peduli sesama sama pelajar dan yang lulusnya sampai ada yang di BPBD ya, Basarnas si Abah ya, Basarnas dapat, ada juga sebar-sebar di lembaga sosial lain Ya, juga ya. gitu Kang ya. Nah Kang Ot itu bikin gebrakan yaitu gerakan 1000 cinta. Itu kenapa Kang bikin gerakan 1000 cinta gitu kan? Kenapa yang dikejar itu pelajar gitu kan? Ya. Kenapa juga Akang mau bikin itu gitu Kang? Iya, sebenarnya gini, gerakan yang kemudian kita namakan menjadi Gebu Gebu Cinta. Cinta itu inisiasinya kita pada saat itu diskusi bahwa gerakan infak ini itu jangan hanya ada di kalangan-kalangan orang dewasa, tapi harus ditumbuhkan jadi lifestyle Ya. di kalangan anak muda. Salah satunya adalah pelajar. Nah, dan ini bukan hanya saya sendiri ya. Di sini ada Pak Husnan, ada Kang Ara, ada Mbak Wit. Nah, kebetulan pada saat itu benderanya memang bendera Basnas Kota Bogor. Oh masih bendera Bogor. Di Basnas Kota Bogor. Kemudian kita bikin sebuah konsep bagaimana kemudian pelajar bisa terlibat dalam perubahan-perubahan sosial di Bogor. Nah, kemudian terpikirlah gerakan 1000 cinta, Gebu itu. Cinta itu. Jadi anak-anak sekolah diajak untuk berinfak Rp1.000 seminggu. Dananya dikelola oleh mereka untuk membantu teman-teman mereka yang kesulitan. Nah, kesulitan apa? Kesulitan dalam sekolah. Jadi kalau mereka yang tidak bisa bersekolah karena tidak bisa bayar SPP, ambillah dari uang itu untuk bayar SPP. Mereka yang mau bersekolah tapi nggak punya alat tulis, nggak punya buku, ya ambillah dari uang itu untuk beli buku. Atau yang nggak punya sepatu, nggak punya seragam, ambillah dari uang itu untuk beli sepatu atau beli seragam. Jadi sesederhana itu sebetulnya gerakannya. Tapi malah Gitu. jadi salah satu gerakan yang ngebrak Bogor ya. Nah, alhamdulillah banyak yang terlibat, banyak yang senang, sampai akhirnya gerakan ini juga bisa berlanjut gitu ya, bisa terus. Bahkan Alhamdulillah. setelah program ini selesai di Basnas, ya teman-teman yang aktif di situ itu bisa terus melakukan Iya. kebaikan-kebaikan gitu. Menjejaki sebetulnya. jejak sosial termasuk saya, ada Kang Nah, Musa betul, gitu ya, betul. ada Agil kalau di Salam Eid, Iya. ada Abah kita bilangnya Abah Iya, di Basarnas dan banyak banget lagi nih Kang. betul. Banyak banget berarti Akang udah kalau boleh nih aku nih pengen banget nih Kang, salah satu yang pengen saya penasaran dari dulu sampai sekarang, Akang itu selalu nggak pernah bilang saya, selalu bilang kita atau kami. Itu salah masuk pelajaran buat saya juga, karena nggak mungkin
saya gerak walaupun nggak teman-teman saya nggak mungkin gerak sendiri. Itu termasuk selalu mikir itu. Saya selalu detail dengerin apa omongan Kang Ut gitu ya, sampai Kang Ut selalu bilang ini bukan karena saya, ini karena tim, ini karena tim gitu ya. Sampai kan saya mikir enggak, ini tuh energinya beliau gitu ya. Saya mikir, saya mencoba untuk Kang Ut tuh harus bilang ini saya, tapi nggak bisa. Kang Ut selalu bilang ini tim gitu. Padahal energi beliau itu yang benar-benar ngebangkitin jiwa kita gitu ya. Saya sebagai dulu pelajar relawan gitu ya, sampai sekarang menjadi pekerja relawan juga gitu, bergelut di dunia relawan gitu. Energi Kang Ut yang benar-benar sampai ada dalam diri kita gitu, sampai ke sahabat-sahabat saya yang gebu cinta yang benar-benar sekarang udah pada nikah, udah pada kerja gitu ya. Alhamdulillahnya dari berkat gebu cinta ada yang dapat beasiswa di PB, di tempat lain juga banyak dapat beasiswa. Alhamdulillah sampai ada yang ke luar negeri juga kan, banyak banget Kang Ut dapat gitu. Nah ini salah satunya. Kenapa Kang Ut mau melakukan itu? Kan sebenarnya gini ya, dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh kita, oleh manusia lah pada umumnya, mereka pasti punya mimpi besar gitu ya. Dan mimpi besar itu menurut saya, kalau manfaatnya hanya untuk diri sendiri, itu biasa saja gitu. Tapi kalau kemudian mimpi besarnya bisa bermanfaat untuk orang lain, maka itu kemudian menjadi luar biasa. Di mana setiap aktivitas manusia itu tentu akan berbalas di kemudian hari gitu. Sehingga ya memang ada pilihan lain bahwa setiap aktivitas yang dilakukan harus punya dampak lebih terhadap pihak lain. Pihak lain itu bisa manusia. Bisa juga lingkungan bisa hewan dan lain sebagainya. Jadi harusnya aktivitas yang dilakukan oleh kita yang punya berdampak terhadap pihak lain. Ya, pihak lainnya tadi ya, bisa lingkungan, manusia, hewan dan lain sebagainya. Ya sesimpel itu. Tapi memang banyak pelajaran hidup yang kemudian saya dapatkan dari tadi yang saya sebut di awal, almarhum guru saya gitu. Waktu saya nanya kenapa waktu itu beliau mau memfasilitasi kita anak muda membuat kalam. Kemudian jawabannya juga sederhana. Dia bilang gini, gue punya anak, gue sering keluar kota. Nah kalau gue keluar kota, anak gue siapa yang nganterin ke sekolah, siapa yang ngejemput, kalau dia mau jajan kemana, bingung gue. Nah kalau ada lu kan, nah anak gue kan bisa diantar sama lu, bisa dijemput sama lu. Bahasa dia sederhana itu. Walaupun mungkin kesannya tanda kutip dia memanfaatkan kita, padahal menurut saya sesungguhnya bukan itu. Itu yang kemudian yang harus dilakukan oleh setiap orang, karena dari kita membantu orang lain akan berdampak yang jauh lebih besar kepada kita gitu. Dan itu betul-betul kejadian gitu. Jadi kalau almarhum Bang Bay lagi dia ada dinas di luar kota gitu ya, anak-anaknya kan waktu itu anak-anaknya juga ada yang sekolah di sekolah Alam Bogor gitu ya. Ya kalau nggak ada yang jemput ya jemput dari kita, dari anak-anak kalam pada saat itu yang memang secara waktu, secara lokasi juga ada di tempat yang sama gitu. Jadi sangat simpel dan itu juga kejadian dengan saya sekarang. Oh iya Kang? Iya ya, anak-anak saya misalnya kalau dari pulang sekolah kesulitan mau pulang itu pasti ada yang nganterin. Iya pasti ada yang kenal gitu. Jadi sesederhana itu. Termasuk tadi kenapa niatnya membantu, beliau membantu kita anak-anak muda nongkrong pada saat itu. Jadi gue bahasa dia ya, jadi gue pengen lingkungan gue itu aman. Karena begitu lingkungan gue aman, anak-anak gue akan aman juga bermain di situ. Kan simple gitu. Iya. Nggak neko-neko gitu Kang ya? Iya. Bener-bener nggak sok filosofis. Ya saya pengen bangun ini agar bla bla bla. Enggak. Saya sebentar. Saya pengen bikin supaya nanti kalau misalnya saya keluar kota, anak saya ada yang nganterin. Simple itu ya Kang. Ya kalau misalkan saya sebenarnya itu banyak makna di situ gitu Kang ya. Betul. Sampai kenapa bikin, karena saya pengen lingkungan saya aman. Ya simple itu sebenarnya. Kalau misalkan bisa dibahas dengan kata-kata yang motivasi atau gimana, ya saya pengen bangun ini untuk kasihan ngelihat dan lain. Tapi Pak Behaki tidak mengeluarkan itu. Hanya mengeluarkan, ya saya pengen aman tinggal di sini. Gitu. Bener-bener gitu. Luar nggak kebayang ya Pak. Kang maksudnya nggak kebayang ngebahas hal itu, dan Akang pun
secara nggak langsung mengikuti hal itu? Ya itu yang kemudian secara tidak sadar ternyata juga saya lakukan gitu. Saya lakukan dengan teman-teman ngobrol apa. Ya dampaknya juga ternyata begini gitu. Alhamdulillah. Jadi ya paling enggak saya kalau kalau anak saya lagi main kemana-mana, kemudian dia kesulitan, ada yang kenal, oh itu anaknya Kang Uut, ya, dibantu. Ya sama-sama kayak gitulah. Itu sih uniknya Kang Uut sampai bisa menyatukan komunitas gitu ya. Walaupun Kang Uut nggak secara langsung memperkenalkan gitu kan. Iya. Ini komunitas Gebu Cinta, ini adek lo, ini abang lo, ini nggak gitu. Terjun langsung ketemu Gebu Cinta. Ya oh, saya dari komunitas Cengal atau saya dari Kalam. Adik gue nih gitu. Itu sering banget terjadi Kang. Itu termasuk saya yang saya banggain ketika gabung atau sama tim Kang Uut gitu misalnya sama Kang Uut gitu. Dan akhirnya Kang Uut sekarang menetap di akhirnya sekarang kemudian membangun bareng dengan teman-teman Sekolah Alam Bogor, Pak Usnan, Pak Agus, kemudian mendirikan Salam Aid. Gitu. Dan Salam Aid itu diakuisisi apa diambil Kang sama JSAN Kang? Enggak, kalau bahasanya apa ya, diwakafkan lah gitu. Nah, sebetulnya kalau cerita tentang Salam Aid, tentu pasti nggak akan lepas dari cerita tentang sekolah alam. Karena almarhum Bang Lendonovo juga beliau dulu punya mimpi yang sama untuk mendirikan lembaga sosial yang memang basis jaringan sekolah alam gitu. Dan di jaringan sekolah alam kan banyak sekali banyak sekolah alam. Nah, salah satunya adalah Sekolah Alam Bogor yang kemudian meng-create itu sampai akhirnya bisa muncul Salam Aid hingga sekarang gitu. Sampai akhirnya diwakafkan ke JSAN ya. Ya, bahasanya begitu karena di inisiasi pertamanya dari Sekolah Alam Bogor. Tapi memang kita di Sekolah Alam Bogor kan juga bersepakat bahwa kebaikan ini jangan hanya untuk Salam Bogor saja, tapi untuk seluruh wilayah di Indonesia, sehingga yang paling pas untuk memainkan peran ini adalah di JSAN karena lingkupnya sudah nasional. Dan alhamdulillahnya Salam Aid sekarang terkenal sebagai CSR Sekolah Alam seluruh Indonesia. Ya, aktivitas sosialnya seluruh sekolah alam lah. Akhirnya Kang Ut mau nih ya terjun ke Salam Aid yang ya Allah dulu Salam Aid masih di parkiran kan? Masih di ujung sana tuh, di mana ya? Yang sekarang jadi tempatnya di samping Rancage. Dulu di sana akhirnya. Dulu di sana. Untuk mendedikasikan diri, alhamdulillah sekarang aku menjabat sebagai direktur Salam Aid dan membawahi banyak teman-teman nih. Sampai banyak banget ketika saya pun masuk di tahun 2020. Di tahun 2020 akhirnya ketemu lagi dengan Kang Ut, akhirnya ketemu lagi dengan teman-teman Gebu Cinta, akhirnya ngumpullah di Salam Aid untuk ngembangin Salam Aid dengan mudah-mudahan menjadi salah satu lembaga sosial yang benar-benar baik untuk masyarakat dan baik juga untuk kedepannya untuk Indonesia gitulah. Dan nih Kang, banyak banget yang pengen saya bahas, termasuk saya pengen bahas Kondep gitu Kang ya. Karena saya penasaran sendiri, mungkin nanti akan ada sesi kedua dengan Kang Ut tentang ngebahas tentang Kondep sendiri. Karena membahas Kondep itu salah satu ilmu Kang Ut akhirnya bisa menjadi salah satu skill Kang Ut gitu ya. Sampai ketika Kang Ut menjadi pembicara di komunitas, di universitas, dan juga di lembaga lain, itu pasti ngebahas tentang Kondef sendiri gitu kan. Makanya nanti mungkin ada sesi kedua nanti buat teman-teman mahasiswa ataupun buat komunitas yang lain untuk ngebahas tentang Kondef, nanti akan ada sesi sendiri. Atau banyak juga yang akan ngebahas tentang Kondef. Jadi teman-teman semua secuncerus di YouTube-nya atau Instagram-nya Salam Aid nanti bakal ada share-share tentang Kondef juga gitu. Terutama dari Kang Ut. Ini Kang, Salam Aid udah bangun gitu kan Kang. Saya juga akhirnya membangun percaya diri bahwa Salam Aid pasti akan maju gitu ya. Karena dari
dulu Salam itu pegawainya baru berapa? Dulu coba berapa orang ya? Awal 3 orang ya. 3 apa 4 ya? Saya, Awal, Fahmi, sama sempat ada almarhum Dani. Sempat ikut tapi sebentar ya. Karena waktu itu dia juga di Basnas, sempat bantu. Yang rutin itu 3 orang setahu saya. Kang Ut, saya, Awal, Fahmi ya. Dan awal di sini masih ada. Dia sekarang, saya setiap podcast selalu bilang kata Awal. Ini Awal, emang dari awal Salamet ya. Pas untuk nama Anda ya, Awal ya. Dan Fahmi sekarang bagian di Sosial Respon. Lebih tepatnya di ambulan ya Kang ya. Iya. Karena dia drivernya betul. Salam Eid ya. Ya driver ambulannya Salam Eid pertama ya Fahmi. Akhirnya berkembang. Jadi koordinator. Ada saya, ada Musa, ada Prita, Bu Furi lah dari Sekolah Alam. Betul. Berarti salah satu pegawai Salam Eid yang dari Sekolah Alam hanya Bu Furi. Iya. Hanya Bu Furi. Yang dari Sekolah Alam murni dari Sekolah Alam Bogor ya Bu Furi. Akhirnya nih teman tahu dulu ambulannya cuma satu Kang ya? Ambulannya satu dulu ya. Dari Elang ya komunitas. Ya itu wakaf dari Lemak sama SMX. Lemak dan SMX bikinlah ambulan satu dan akhirnya sekarang ada beberapa ambulan, kalau secara kepemilikan sih masih kepemilikan pihak lain, tapi dipercayakan ke Salam Eid untuk dikelola. Ada 2 lagi, ada kendaraan jenazah satu. Nah, terus ada kendaraan ambulan yang lain dari CT Arsa. CT Arsa 3. Ada 3. Mobil rescue, kemudian nanti ada. Sempat ada mobil ambulan COVID ya waktu COVID. Ada kurang lebih dulu ada 4 lah. Wah, ngebangun semua dari Salam Eid yang cuma bertiga gitu Kang ya, sampai akhirnya Kang Ut meyakinkan Salam Eid teman-temannya Kang Ut yang dulu gitu akhirnya gabung di Salam Eid, dan dari mobil satu akhirnya sekarang udah punya mobil banyak alhamdulillah. Mudah-mudahan juga Salam Eid akan punya gedung sendiri Kang ya. Amin insyaallah mudah-mudahan. Dan Salam Eid juga teman-teman nih sahabat baik, dan Salam Eid juga sudah dibilang lembaga sosial udah melalang buana di kancah nasional. Sekarang Kang Ut sekarang nih pakai baju siap siaga nih Kang ya. Karena lagi ada bencana kan sekarang kan Kang? Ya, lagi siap siaga. Siap siaga Kang ya, karena daerahnya juga sering kena banjir. Ya karena sering Bogor ya, terutama kalau hujan besar kan rawan longsor ya, atau pergeseran tanah atau pohon tumbang. Wah. Siap-siap nih, salam tanggap. Siap ya tim Salam Eid bakal akan terjun terus ke tempat bencana karena kita lelah kita akan selalu sirna dengan senyumnya kita membantu. Ini Kang, untuk terakhir nih Kang, karena di sini juga hujan, mungkin nanti akan kedengaran sedikit. Terakhir motivasi untuk anak muda nih Kang ya, sampai gimana anak muda untuk membangun desanya, motivasi pemuda yang mau bergerak tapi mager gitu ya. Apalagi zaman sekarang di mana generasi apa sekarang sih? Tahu nggak? Generasi apa sekarang? Generasi Alpha. Alpha sekarang. Alpha nih ya, tempat di mana yang dulu tuh dipukul sekali nangis doang kan. Sekarang mah lebih kayak media sosial gitu kayak. Motivasi itu Kang buat kita anak muda gitu ya Kang, untuk selalu membawa dunia sosial dalam diri kita gitu Kang. Saya tuh paling nggak bisa kalau kasih kata-kata motivasi sebenarnya. Ya, cuma saya selalu pakai kata-katanya almarhum ya. Menarik sih. Jadi, nu teu mungkin kecuali ngadahar sirah sorangan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kecuali makan kepala sendiri gitu. Jadi semuanya mungkin. Kalau makan kepala sendiri kan susah gitu, nggak mungkin. Jadi semuanya bisa dilakukan. Nah, itulah yang kemudian menjadi apa ya? Jadi kalau dalam setiap aktivitas, kalau saya bilang ke teman-teman itu, lu kalau belum mentok, jangan pernah berhenti. Ya gitu. Jadi paksa diri kita sampai pada level mentok, udah nggak bisa apa-apa, baru boleh berhenti. Dan itu untuk apapun ya. Kalau kita melakukan aktivitas apapun, mau konsep pendampingan masyarakat, mau tentang apapun, pokoknya sampai mentok gitu. Karena dengan mentok itu kemudian kita bisa lihat di mana kapasitas kita yang sesungguhnya.
gitu. Jadi apa ya, bukan motivasi sih saya, karena dari dulu memang terbiasa begitu. Jadi pokoknya lo kalau punya impian, kejar impiannya sampai mentok gitu. Wow. Karena dan yang paling disuka dari setiap proses kita adalah proses itu sendiri. Dan hasil itu biasanya selalu berbanding lurus dengan proses yang dilakukan. Kalau prosesnya benar, maka hasilnya juga akan baik. Tapi kalau prosesnya tidak benar, hasilnya akan kurang baik gitu. Nah, itulah kemudian maksimalkan proses yang kita lakukan dan nikmati prosesnya, tinggal tunggu hasilnya gitu. Tinggal tunggu hasilnya Kang ya. Ya, itu sih. Kejar terus sampai mentok, Bray. Zaman sekarang gitu kan. Ya. Kejar terus sampai mentok. Nggak ada yang nggak mungkin. Mimpi kalian itu nggak mungkin terjadi asal kalian jalan terus sampai mentok, dan nggak ada hal nggak mungkin, pasti terjadi. Karena yang nggak mungkin adalah makan kepala sendiri. Nah, bener ya gitu, betul. Ini kan Kang Ut itu makin banyak banget yang pengen saya bahas, tapi memang waktunya nggak banyak karena udah malam juga dan hujan gede. Kang Ut, kita juga harus siap siaga karena Salamet akan selalu akan selalu hadir di tempat di situ ada bencana. Mudah-mudahan Salamet juga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Ut. Sama-sama. Maaf udah ngeluangin waktunya. Amin, makasih. Maaf nih ya. Sekarang deg-degan gitu ya aku. Terima kasih banyak Kang. Mudah-mudahan nanti ada sesi khusus. YouTube Kang Ut khusus membahas tentang Komdev, walaupun nanti berpart-part karena itu supaya divisualkan gitu ya. Karena jarang banget, takutnya kita nggak tahu umur banyak banyak ilmuwan ataupun guru-guru kita sayang banget nih dulu nggak divideoin gitu kan. Sayang banget nih, pengen nih Kang Ut salah satu yang terus bergerak di Salamet sosial. Begini yang gue yang deg-degan gitu. Karena kan kita sebagai anak ya, karena kayak kali saya dulu gitu kan. Tapi mudah-mudahan Kang Ut selalu dilindungi sama Allah Taala. Karena saya pengen itu Kang divideokan supaya selalu ada di hati-hati kita semua gitu. Terima kasih banyak Kang Ut. Sama-sama. Maaf banyak kalau banyak ada salah. Terima kasih buat tim juga awal semuanya. Ini dari William juga ya. Terima kasih banyak Kang Ut. Siap. Nuhun, Mbak. Siap. Sekian dari kami podcast. Nanti akan ada lagi podcast baru dari Salam Kenal. Kita akan datangin lagi orang-orang hebat. Jadi teman-teman kalau mau request, datengin siapa yang enak ya, Pak Agus dong di Sekolah Alam Bogor gitu ya, atau dari mana boleh langsung request atau DM ke Salamet. Atau juga teman-teman misalkan ada kenalan artis yang akan kita akan bahas. Bukan hanya saya nanti hostnya, nanti ada Kang Agil, Kang Musa ataupun ada Bu Furi. Banyak pun nanti ada teman-teman. Walaupun misalkan teman-teman juga ingin menjadi podcaster seperti saya dan kami gitu ya dari tim Salamet, bisa langsung datang langsung ke Salamet, nanti kita akan buka. Dan juga jangan lupa Salamet selalu buka teman-teman yang mau magang di dunia sosial. Sekian dari saya Salamet, sekian dari saya Rizky Nuraba dari tim Salamet. Salam Kenal, podcast Salam Kenal.